إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, pada malam hari ini saya akan membawakan yaitu cerita tentang Al-Khalifatul Rasyid Al-Awwal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yaitu saya akan membicarakan tentang Khalifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala seperti apa yang dipercayai oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah, dari aqidat Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling hebat di umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli Sunnah wal Jamaah, dari aqidat Ahli Sunnah wal Jamaah, bahwa orang yang paling hebat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umat ini adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar ibn Khattab, kemudian Uthman ibn Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Namanya Abu Bakar Siddiq ini namanya Abdullah. Ayahnya bernama Uthman. Abdullah, kunyahnya Abu Bakar Siddiq, namanya kunyahnya itu Abu Bakar, tapi namanya Abdullah. Dan dia terkenal dengan Ibn Abi Quhafa. Abi Quhafa ini adalah ayahnya, kunyahnya Abi Quhafa, bukan namanya Uthman. Abdullah ibni Uthman ibni Amir ibni Amr ibni Ka'ab ibni Sa'ad ibni Taim ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr. Fihr ini Quraisy. Setiap orang Quraisy bahwa Fihriyun. Setiap orang di Quraisy itu dia dari Fihr. Fihr ini Quraisy. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abu Bakar Siddiq bertemu dengan di nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ini Ka'ab ibni Lu'ay, dari Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay, ketemu di situ dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib berkata, "Inna Allah anzala ismi Abi Bakar minas sama'i Siddiq." Bahwa Allah telah menurunkan nama Abi Bakar Siddiq, itu nama Siddiq itu dari Allah Subhanahu wa taala, dari langit. Bahwa nama Siddiq itu adalah nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abi Bakar Siddiq. Dia masuk Islam an Abi Darda. Abi Darda ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Uwaimir namanya, tapi dia terkenal namanya Abi Darda, dari salah sahabat Rasulullah SAW, ulama sahabat. Qala kuntu jalisan 'inda Nabi SAW. Pada suatu hari saya duduk bersama Rasulullah SAW. Id aqbala Abu Bakar akhidhan bi taraf thawbihi hatta abda an rukbatayhi. Dia melihat Abu Bakar Siddiq datang kepada kami, menuju ke Rasulullah SAW dengan membawa yaitu bajunya atau thawbnya, diangkat gitu thawbnya itu, hatta abda rukbatayhi, sampai kelihatan betisnya itu, dua betisnya. Faqala Nabi SAW, amma sahibukum faqad ghamar. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa ini Abu Bakar Siddiq ini datang dengan wajah yang marah. Fasallama, kemudian Abu Bakar mengatakan Assalamualaikum. Wa qala ya Rasulullah, inni kana baini wa baina Umar bin Khattab syai'un. Saya ini ada sesuatu dengan Umar bin Khattab. Ada sesuatu, saya berselisih. Saya minta maaf kepada Umar bin Khattab, tapi dia tidak mau. Fasratu ilaih, saya pergi ke dia. Saya pergi ke rumahnya. Saya menyesal atas perbuatan saya tadi. Fas'altu an yaghfira li fa aba alayya. Saya minta agar saya dimaafkan, tapi dia tidak mau. Umar bin Khattab. Fa aqbaltu ilaik, maka saya datang kepadamu. Kemudian Umar bin Khattab waktu dia menolak
permintaan Abu Bakar itu dia menyesal Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pergi ke rumahnya Abu Bakar untuk meminta maaf kepada Abu Bakar Siddiq, tetapi Abu Bakar tidak ada di rumahnya. Kemudian Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW lebih dahulu dari Umar bin Khattab dengan wajah yang marah mengatakan bahwa saya telah mendatangi Umar bin Khattab dan saya menyesali atas perbuatan saya minta maaf, tetapi dia tidak mau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Yaghfirullah laka ya Abu Bakar." Mudah-mudahan Allah memberikan kepadamu yaitu maghfirah, ampunan 3 kali. Kemudian Umar bin Khattab datang ke Rasulullah SAW untuk mengatakan bahwa saya yang salah ya Rasulullah, saya minta maaf kepada Abu Bakar. Tapi Rasulullah SAW waktu itu Abu Bakar sudah mendahului Umar. Maka Rasulullah SAW marah kepada Umar bin Khattab waktu itu, membela Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar Siddiq telah mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, jangan marah kepada Umar, sungguhnya saya yang salah. Umar tidak salah, saya yang salah." Ini menunjukkan kepada kami betapa cintanya Rasulullah SAW kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tsumma inna Umar nadima disebut ini. Fa'ata manzil Abi Bakrin fasa'ala atamma Abu Bakrin faqala la. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi ana kuntu adlam," katanya Abu Bakar. Waktu dilihat Rasulullah SAW marah kepada Umar bin Khattab, Abu Bakar tidak tegang lihat itu. Mengatakan, "Ya Rasulullah, saya yang menzalimi dia, saya lebih zalim dari Umar, saya yang salah, maka maafkanlah aku atau dia." Faqala Nabi SAW, "Inna Allah ba'athani ilaikum faqultum kadzabta." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah SWT telah mengutus aku sebagai Nabi. Kalian semua mengatakan engkau dusta, kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faqala Abu Bakar shadaq. Abu Bakar yang mengatakan engkau benar ya Rasulullah. Wa wasani bi nafsi wa mali, dia membela aku dengan jiwanya dan hartanya. Abu Bakar Siddiq. Fa hal antum tariku li sahibi? Apakah kalian akan meninggalkan yaitu temanku, sahabatku? Jangan diganggu sahabatku, yakni Abu Bakar Siddiq. Jangan diganggu dia. 2 kali dia mengatakan dirinya, fama udhiya ba'daha. Setelah itu tidak ada satupun di antara sahabat Rasulullah SAW yang berani melancangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena apabila Abu Bakar itu diganggu, artinya dia Rasulullah SAW yang diganggu. Di sini disebut bahwa ini artinya bahwa barang siapa yang mengganggu Abu Bakar Siddiq, dia mengganggu Rasulullah SAW. Maka setelah itu tidak ada satupun di antara sahabat Rasulullah SAW yang berani memarahi Abu Bakar Siddiq atau menjadikan Abu Bakar ini marah. Karena dia tahu bahwa Rasulullah SAW akan membelanya. Rasulullah SAW akan marah terhadap orang yang mengganggu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, dari Ammar bin Yasir sahabat Rasulullah SAW qala, dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa 5 a'bad wa imra'atan wa Abu Bakar." Ada Ammar bin Yasir, dia itu lahir di kota Makkah, tetapi dia dari Yaman asluhu, pasalnya dari Yaman. Ammar bin Yasir itu ayahnya berhijrah waktu dia ingin pergi haji di zaman jahiliyah bersama istrinya Sumayyah. Kemudian dia waktu sampai ke Makkah setelah haji, dia dimukim di Makkah, tidak pergi ke Yaman lagi. Dia tinggal di kota Makkah, dia punya anak namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini salah satu orang yang pertama-tama masuk Islam. Ammar bin Yasir ini saya antara sahabat Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka pernah dia mengatakan bahwa saya waktu masuk Islam, saya tidak melihat siapapun yang masuk Islam kecuali sedikit di antara Rasulullah SAW dan 5 budak. Di antaranya Bilal bin Rabah dan imra'atan, 2 perempuan, wa Abu Bakar. Ya, ini artinya di sini bahwa Abu Bakar Siddiq adalah orang yang pertama masuk Islam dari ar-rijal, dari laki-laki. Orang laki-laki yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan orang yang mempercayai Rasulullah SAW pertama kali di dunia ini adalah Khadijah binti Khuwailid, istrinya Rasulullah SAW. Orang yang pertama yang mempercayai bahwa Rasulullah SAW itu Nabi langsung, tidak tanpa ragu-ragu, itu adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha.
Dan lelaki yang mempercayai Rasulullah SAW tanpa ragu-ragu yang pertama itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ghulam, anak yang kecil yang masih muda yang sebelum balik yang mempercayai Rasulullah SAW itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Karena Ali bin Abi Thalib adalah dipelihara oleh Rasulullah SAW sepanjak dia masih kecil. Diambil dari ayahnya karena ayahnya itu adalah pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib, dahulu seorang fakir miskin. Maka Rasulullah SAW untuk meringankan beban pamannya diambil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan Hamzah atau Al-Abbas mengambil Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya. Ja'far bin Abi Thalib ini adalah kakaknya Ali bin Abi Thalib, lebih besar dari Ali bin Abi Thalib 10 tahun. Dan Ja'far bin Abi Thalib ini mirip dengan Rasulullah SAW mukanya. Orang yang mirip diantaranya dengan Rasulullah SAW adalah Ja'far bin Abi Thalib. Tetapi orang yang paling mirip kepada Rasulullah SAW adalah cucunya Al-Hasan. Itu orang yang paling mirip wajahnya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW, kita mengetahui di sini betapa dia menyintai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. An Abi Bakar radhiyallahu taala anhu qala, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghar. Pada suatu hari saya berhijrah bersama Rasulullah SAW ke Makkah Madinah. Waktu kita di Ghar Hira itu di Ghar Thawr, waktu kita di Ghar Thawr, farabatu ra'si, saya mengangkat kepalaku, katanya Abu Bakar Siddiq. Fa idza ana bi aqdamil qaum, kalau saya melihat kaki-kaki orang-orang kafir itu di bawahku. Waktu itu saya di Ghar, dan orang-orang itu mencari Rasulullah SAW dan mencari Abu Bakar Siddiq. Maka faqultu ya Nabi Allah, saya berkata kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, law anna ba'dhum ta'ta'a basarahu, apabila salah satu dari mereka menurunkan kepalanya, menurunkan kepala dan menundukkan kepalanya, dia niscaya akan melihat kami. Katanya Rasulullah SAW, faqala uskut ya Abu Bakrin, diamlah wahai Abu Bakar, itsnan Allahu thalithuhuma. Kita ini berdua, Allah SWT yang ketiga. Allah SWT yang ketiga. Yani maksudnya Rasulullah SAW, ana sama kau, tapi ada Allah SWT yang melindungi kami. Katanya Allah SWT, idhuma bil ghar, idh yaqul li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar waktu bilang kepada Rasulullah, Abu Bakar tidak takut dengan dirinya, tetapi takut dengan Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW ini dibunuh, apa sudah Islam itu? Kalau Abu Bakar masih terus, Islam akan jalan. Bukan Abu Bakar takut dengan dirinya, tapi takut dengan Rasulullah SAW. Disebut sama Allah SWT, Ibnu Qayyim lahu kitab, namanya Al-Fawaid. Ini disebut tentang masalah ini, al-ayah ini. Tentang al-ayah ini, ayah apa yang disebut idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Disebut sama Allah SWT idh yaqulu li sahibihi. Allah SWT yaqul fil Quran Karim. Idhnan, dua orang disebut. Idhuma fil ghar, waktu ketika mereka di al-ghar, ghar Thawr, idh yaqulu li sahibihi. Siapa yang yaqulu li sahibi? Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada temannya, yakni Rasulullah SAW, disebut temannya. Disebut Abu Bakar Siddiq di situ, tidak diabaikan. Idh yaqulu li sahibi la tahzan, yaitu Rasulullah SAW mengatakan kepada sahibnya, yaitu Abu Bakar Siddiq, la tahzan, jangan kau sedih. Allahu ma'ana, Allah bersama kami, yaqul hakala. Allahu ma'ana, yaqul, dua orang. Maka Rasul tidak, Rasulullah SAW mengatakan Allahu ma'i, aku saya saja. La, walakin qala la tahzan innallaha ma'ana, sama ana dan sama anta. Hada manaqib min manaqib Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka dari itu orang Syiah apabila membaca ayat ini tidak mau mereka itu dilewati sama mereka ini. Karena ini ayat ini yang pukulan berat buat orang-orang Syiah. Ini menunjukkan kepada kami betapa Allah SWT menyintai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, Allah SWT mengatakan idhuma fil ghar, dua disebut sama Allah SWT. Tidak diabaikan seakan-akan dia majhul. Tidak ada orangnya, hanya Rasulullah SAW saja yang disebut sama Allah SWT. Tidak. Itu menunjukkan betapa besarnya Abu Bakar Siddiq di mata Allah Subhanahu wa taala. Idh yaqulu li sahibi la tahzan, yaqulu li sahibi. Mengatakan kepada temannya, teman ini, teman artinya shadiq.
idh yaqul li sahibi la tahzan innallaha ma'ana, bersama kami. Tidak mengatakan bersamamu dok, bersama aku dok, katanya Rasulullah, katanya Allah Subhanahu wa taala, tapi bersama kami, ana wa anta ya Abu Bakar Siddiq. Ini menunjukkan bagaimana hebatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu di mata Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, wali min auliya'illahi sholihin, bal huwa imam al-auliya. Abu Bakar Siddiq adalah imam para wali-wali Allah. Orang yang paling baik di atas bumi ini, dari umat ini setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak berselisih sama sekali. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu berkata, dahulu kami di zaman Rasulullah SAW itu kita tidak berselisih tentang tiga orang ini. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Dan Umar, kemudian Utsman bin Affan. Ini tidak pernah kita selesaikan, katanya Abdullah bin Umar. Tidak ada satupun di antara kami, di antara sahabat Rasulullah SAW yang mengatakan fulan afdal min Abu Bakar. Tidak ada. Semuanya sepakat mengatakan bahwa tiga orang ini adalah orang yang terhebat di umat Islam. Tidak pernah berselisih sahabat Rasulullah SAW di zaman Rasulullah SAW. Yang menjadikan kita ini berselisih, yaqul hadza fulan Abu Bakar ini begitu, itu setelah matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah matinya Abu Bakar dan setelah matinya Umar bin Khattab. Ada perselisihan. Dahulu tidak ada. Semua sahabat Rasulullah sepakat bahwa Abu Bakar ini adalah orang yang paling hebat di antara kami. Kemudian Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab radhiyallahu taala waktu meninggal dunia, waktu dia ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majusi, itu orang-orang muslim mendatangi tubuhnya Umar bin Khattab dan dipuji-puji Umar bin Khattab ini. Setiap orang datang memuji dia. Abdullah bin Abbas waktu itu di muka sendiri. Di belakang Abdullah bin Abbas ada seorang. Abdullah bin Abbas tidak menoleh ke belakang, tetapi dia ada orang memegang punggungnya. Dan dia mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Hani'an laka ya Umar, selamat bagimu wahai Umar. Saya selalu mendengar Rasulullah SAW. Tidak pernah Rasulullah SAW itu kecuali mengucapkan omongan ini selalu. Aku pergi bersama Abu Bakar wa Umar. Saya duduk bersama Abu Bakar wa Umar. Saya makan bersama Abu Bakar wa Umar. Saya sholat bersama Abu Bakar wa Umar." Katanya Abdullah bin Abbas, siapa orang ini? Saya toleh tak lihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang mengatakan demikian, memuji Abu Bakar wa Umar. Ali bin Abi Thalib sendiri waktu ditanya oleh anaknya Muhammad bin Hanafiyah, siapa ya Abah yang paling hebat orang setelah Rasulullah SAW? Abu Bakar. Thumma man, kemudian siapa? Kemudian thumma Umar. Yaqul hakadha. Karena sudah sepakat, tidak bisa diragukan lagi. Kemudian datang musuh-musuh Allah dari Al-Khawarij, dari golongan-golongan yang timbul setelah matinya, yaitu Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Di akhir zaman Utsman bin Affan, kemudian muncul di zaman Ali bin Abi Thalib Syiah. Mereka itu yang membuat itu bahwa ini afdal min hadza, Ali lebih afdal. Itu dulu tidak ada itu. Tidak pernah diperselisihkan oleh ashabi Rasulullah SAW. Fadail Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu banyak fadailnya. Tercantum dalam hadis-hadis dalam Sunan dan Al-Bukhari wa Muslim. Min an fadailihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man anfaqa zawjaini min syai'in min al-asya' fi sabilillah, du'iya min abwab ya'ni al-jannah, ya Abdullah hadha khairun. Faman kana min ahli as-salah du'iya min bab as-salah, wa man kana min ahli al-jihad du'iya min bab al-jihad, wa man kana min ahli as-sadaqah du'iya min bab as-sadaqah, wa man kana min ahli as-siyam du'iya min bab ar-rayyan." Katanya Abu Hurairah, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang mengeluarkan zaujain, yakni zaujain itu dua pasangan dari hartanya fisabilillah, nanti di hari kiamat akan mendapatkan kebaikan, yaitu surga. Barang siapa yang selalu berbuat sholat, yakni melaksanakan sholat, dia akan dipanggil dari bab sholat. Disuruh masuk, ada abwab, pintu-pintu di surga itu. Namanya pintu sholat, pintu sedekah, pintu zakat, hakata. Orang yang sering beribadah, yakni melaksanakan sholat, dia akan dipanggil, dia masuk surga dari pintu sholat.
Orang yang banyak sedekahnya, dia masuk dari pintu sedekah. Orang yang banyak puasanya, dia masuk ke bab Rayyan. Terus Abu Bakar tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah bisa satu orang bisa masuk dari seluruh pintu-pintu ini? Iya, engkau salah satu orangnya, kata Rasulullah SAW. Engkau akan masuk, haitsu masyi'it, pilih pintu apa saja yang engkau ingin masuki, itu boleh. Yakni semua terbuka bagimu. Ini min fadail Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faqala Abu Bakar As-Siddiq, ma'ala hadha alladhi yud'a min tilka al-abwab min dhurura wa hal yud'a minha kullaha ahadun ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, na'am wa arju an takun minhum ya Abu Bakrin. Arju di sini ta'kid, yakni pasti engkau masuk dari seluruh pintu-pintu itu ya Abu Bakar. Wa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik ini pembantunya Rasulullah SAW. Anas bin Malik ini mengabdi menjadi pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Waktu Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, itu ibunya Ummu Sulaim datang ke Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, bahwa saya tidak punya sesuatu untuk memberikan kepadamu hadiah. Karena pembesar-pembesar Ansar memberi hadiah kepada Rasulullah SAW. Saya tidak punya hal yang berharga untuk memberikan kepadamu hadiah kecuali anakku ini Anas, dipanggil Unais. Sebab dia masih kecil dipanggil Unais. Wa kana Rasul yuhibbu jiddan. Rasulullah dahulu menyintai Anas bin Malik ini. Dan Rasulullah SAW katanya Anas bin Malik, saya telah menjadi pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Maqala uffin qat. Tidak pernah mengatakan, kenapa kau berbuat demikian wahai Anas? Kenapa kau tidak berbuat demikian wahai Anas? Belum pernah. Dan sering Rasulullah itu senyum kepada Anas bin Malik ini, pembantunya ini. Padahal dulu dia Rasulullah SAW sangat sayang kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ciri-ciri Rasulullah SAW itu yang paling tahu setelah istrinya Anas bin Malik. Tubuhnya bagaimana, semua tahu Anas bin Malik karena dia hidup bersama Rasulullah SAW selama 10 tahun di rumahnya. Anas bin Malik berkata, qala sa'idan Nabi SAW Uhudan wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman farajafa bihim. Pada suatu hari Rasulullah SAW itu naik ke gunung Uhud bersama Abu Bakar Siddiq wa Umar wa Uthman. Kemudian gunung Uhud itu irtajaf, bergerak batu-batunya. Qala uthbut Uhud, kata Rasulullah SAW. Tegaklah wahai Uhud, jangan engkau bergerak. Fama alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan, kata Rasulullah SAW. Tidak ada di atasmu kecuali seorang nabi, yaitu aku. Dan siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq. Dan syahidan, dan 2 orang syahid, yaitu Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini semua terjadi. Bahwa Abu Bakar, Umar wa Uthman mati dalam keadaan syahid, dibunuh. Ini menunjukkan kepada kami betapa dahulu, yakni Rasulullah SAW itu mengatakan omongan ini kepada teman-teman yang paling dicintai, yaitu Abu Bakar bin Siddiq dan 2 syuhada, yaitu Umar wa Uthman. An Amr bin As radhiyallahu taala anhu, Amr bin As pada di Ghazwatis Salasil ini Amr bin As dijadikan panglima oleh Rasulullah SAW. Dia memimpin di situ, Abu Bakar wa Umar itu di bawahnya dia. Dia jadi pemimpin Amr bin As. Dan dia menjadi imam al-muslimin sebagai pemimpin waktu itu dalam perang ini Dzatis Salasil. Kemudian menang dalam peperangan Dzatis Salasil ini yang dipimpin oleh Amr bin As. Dan membawa yaitu ghanimah yang banyak waktu itu. Kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan seluruh harta ini kepada Amr bin As. Kalau ini ambilan, semua ghanimah itu ambilan, wahai Amr. Kan ya Rasulullah, saya ini masuk Islam bukan untuk harta. Saya masuk Islam ini karena Allah. Rasulullah SAW mengatakan, ni'mal malu soleh lirrajul soleh. Alangkah baiknya harta yang baik untuk orang yang baik, yaitu Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Rasulullah yaqul hadzal kalam, bahwa Amr bin As ini orang baik. Tetapi orang Syiah mencela Amr bin As, mengatakan Amr bin As ini adalah orang yang kadzab, habis.
Sedangkan Rasulullah SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyun yuha. Rasulullah itu ucapannya wahyu. Tidak pernah meleset omongan Rasulullah SAW itu. Ibu ni'mal rajul salih, ni'mal mal salih, lirrajul salih. Dipanggil sama Rasulullah SAW bahwa Amr bin Al-As ini rajul salih. Ni'ma ahlul bait, katanya Rasulullah. Ahlul bait, keluarga yang paling baik adalah keluarganya Amr bin Al-As. Abdullah, anaknya yang bernama Abdullah, sahabiyun jalil. Wa Amr, wa zawjatuhu, wa istrinya. Itu adalah orang-orang yang baik, katanya Rasulullah SAW. Hadis banyak Rasulullah SAW mengatakan bahwa Amr bin Al-As ini adalah orang yang baik. Tapi dicelah oleh orang-orang Syiah laknatullah alaihim. Jadi orang-orang Syiah itu orang-orang yang paling benci kepada Rasulullah SAW. Karena dia, orang-orang Syiah itu mencela orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Barang siapa orang yang melaknat atau yang mencaci orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, artinya dia melaknat dan mencaci Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yaqul la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki sahabat-sahabatku. Dan Amr bin Al-As salah satu dari sahabat Rasulullah SAW. Amr bin Al-As pernah berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW. Qala, inna Nabi SAW ba'adahu ala jizati salasil fa'ataitahu. Kata Amr bin Al-As, setelah saya dijadikan pemimpin oleh Rasulullah SAW, ada di hati saya bahwa saya orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Begitulah Rasulullah SAW orangnya adil, mencintai seluruh sahabatnya. Faqultu, saya bertanya kepada Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilaik? Ya Rasulullah, orang yang paling kau cintai di dunia itu siapa? Qala Aisyah, zaujatuh, istrinya Aisyah. Aku paling cintai orang di dunia istriku Aisyah. Qala la minar rijal. Saya tanya dari laki-laki ya Rasulullah. Qala abuha, ayahnya. Qala thumma man? Qala thumma Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini Rasulullah SAW yang riwayat Al-Bukhari mengatakan bahwa orang yang paling dicintai di atas bumi ini dari laki-laki adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kemudian ilmunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar Siddiq adalah orang yang banyak menimba ilmu dari Rasulullah SAW, yang paling banyak. Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling alim di antara sahabat Rasulullah SAW. Yaitu An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma, qala khataba Rasulullah sebab Abu Sa'id Al-Khudri ini namanya Sa'ad bin Malik. Namanya aslinya Sa'ad bin Malik, julukannya dia Abu Sa'id Al-Khudri. Ayahnya Malik bin Sinan, sahabi. Jadi dia itu sahabi ibni sahabi. Dia itu sahabi dan anaknya sahabat. Khataba Rasulullah SAW an-nas. Pada suatu hari Rasulullah SAW berpidato di hadapan manusia banyak di masjidnya, Masjidul Rasul. Wa qala inna Allah khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indahu fakhtara dhalika al-'abd ma 'inda Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberi pilihan kepada seorang hamba. Tentang yaitu baina dunya wa baina ma 'indahu. Disuruh milih, hamba tadi disuruh milih dunia atau diambil nyawanya. Inda Allah Subhanahu wa taala, yakni diambil oleh Allah Subhanahu wa taala atau dunia. Hamba tadi memilih yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak memilih dunia. Kemudian Abu Bakar waktu mendengar ini dari Rasulullah, menangis Abu Bakar ini. Heran orang-orang itu, sahabat Rasulullah heran semua. Loh kenapa itu kok menangis ya Abu Bakar? Ini Rasulullah SAW mengatakan seorang hamba. Katanya Abu Bakar Siddiq, tahu Abu Bakar Siddiq, seorang hamba itu maksudnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ini umurnya sudah dekat, akan mati. Maka Abu Bakar yang tahu, semua tidak tahu, dia yang tahu. Ini menunjukkan ilmunya Abu Bakar Siddiq. Maka dia menangis. Qala fa baka Abu Bakar, fa'ajibna li bukaihi. Maka kita heran kenapa Abu Bakar ini menangis. Wah Rasulullah adalah seorang hamba, tidak mengatakan dirinya, dia mengatakan seorang hamba. An yakhbir Rasulullah SAW an 'abdin khuyyir. Rasulullah mengatakan hamba disuruh milih. Fakana Rasulullah SAW wal mukhbir wa kana Abu Bakar a'lamuna. Maksudnya kemudian sahabat Rasulullah tahu bahwa yang disebut oleh Rasulullah SAW seorang hamba itu adalah Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar Siddiq orang yang paling tahu di antara kami. Maka dia menangis Abu Bakar Siddiq. Yang ini menunjukkan ilmunya Abu Bakar Siddiq. Yaqul huna faqala Rasulullah SAW
Inna min aman nas alayya fi suhbati wa mali Abu Bakar. Orang paling amanat, yang paling baik kepadaku, kata Rasulullah SAW, dalam jiwanya dan hartanya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Walau kuntu muttakhidan khalilan, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, dahulu Abu Bakar ini waktu saya tidak punya, dia yang memberi fulus, yang beri utang kepada saya. Minta utang, tidak ada orang yang ngasih saya utang. Tidak ada orang yang ngasih harta. Abu Bakar yang mengeluarkan dari hartanya untuk demi Islam. Maka andai kata Rasulullah SAW, walau kuntu mukhtakhidan khalila, andai kata saya disuruh milih kekasih, saya akan pilih Abu Bakar Siddiq, kekasihku. Tetapi saya sudah dipilih oleh Allah SWT sebagai kekasihnya. Maka Abu Bakar ini untuk saya dia adalah teman. Disebut sini faja'a latakhadtu Abu Bakar khalila walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatihi. Tetapi Abu Bakar adalah saudaraku dalam Islam. Wa mawaddati, yang saya cintai dalam Islam. Itu Abu Bakar Siddiq. Andai kata saya disuruh milih kekasih, saya akan milih Abu Bakar Siddiq. Tapi Allah SWT telah memilih aku sebagai kasihnya. Saya cintanya Rasulullah SAW kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yaqul la yabqina fil masjid babun illa sudda illa babi Abi Bakar. Waktu Rasulullah SAW sakit keras, kemudian dia meninggal, itu pintu-pintu yang ada di masjid Rasulullah SAW yang menuju ke rumahnya, itu semua ditutup. Ketika Rasulullah tutup semua pintu-pintu, kecuali pintunya Abu Bakar Siddiq. Tidak boleh orang masuk pintu itu kecuali Abu Bakar Siddiq. Apabila dia pergi ke rumahku. Karena Rasulullah SAW itu mengawini Aisyah, ya anaknya. Dan Rasulullah SAW waktu dia mau mati itu duduk di rumahnya Aisyah. Maka Abu Bakar sering pintu itu terbuka buat Abu Bakar Siddiq. Yang lainnya tidak boleh. Kecuali rukhsah, kecuali apabila permisi. Kalau Abu Bakar lah maftuh, terbuka buatnya pintu itu. Kemudian disebut di sini bahwa Abu Bakar ini orang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Di mana Abu Bakar? Di situ di mana Rasulullah, di situ ada Abu Bakar Siddiq. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar, dia berkata, wa su'ila an ashaddi ma sana'a al-musyrikuna bi Rasulillah SAW. Ya, Abdullah bin Umar pernah ditanya oleh sahabat-sahabatnya, peristiwa apa yang paling hebat yang terjadi dengan dirinya Rasulullah SAW? Dijawab oleh Abdullah bin Umar, dahulu waktu kita di Makkah, dan Abdullah bin Umar waktu masih kecil, ra'aitu Uqbah bin Abi Mu'ayyid ja'a ila Nabi SAW wa yusalli. Pada suatu hari saya melihat di Makkah dahulu waktu Rasulullah SAW masih sedikit pengikutnya, itu siapa namanya, Uqbah bin Abi Mu'ayyid itu datang dan membawa, yaitu rodinya, rodi itu surbannya, dan dia mengikat, dicekik Rasulullah SAW itu. Hampir mati Rasulullah SAW. Tidak ada wahwa yusalli, sedang Rasulullah SAW waktu itu sholat. Tidak ada satupun yang membela Rasulullah illa Abu Bakar Siddiq. Dibela sama Abu Bakar Siddiq. Kenapa kalian kok akan membunuh orang ini? Apa salahnya orang ini? Illa an yaqula Rabbi Allah, kecuali dia mengatakan bahwa Rabbku adalah Allah SWT. Wa ja'a bil bayyinati min rabbikum, dan dia membawa bukti-bukti, bukan omongan kosong. Dia bawa Al-Quran Al-Karim, menunjukkan bahwa dia utusan Allah SWT. Kenapa kalian membunuh orang ini? Abu Bakar Siddiq yang membela Rasulullah SAW. Kemudian datang orang-orang Quraisy memukuli Abu Bakar Siddiq sampai dikeluarkan sandal atau sepatu-sepatu mereka, dan itu penuh dengan dengan paku-paku, dipukuli wajahnya sampai Abu Bakar Siddiq itu tidak tahu siapa orang ini. Sampai hidungnya tidak karu-karuannya, hancur mukanya semua, hampir mati, pingsan dia selama 1 hari Abu Bakar Siddiq. Waktu dia bangun, ibunya mengatakan dikasih makan, tidak mau Abu Bakar Siddiq. Kalau bawaan aku ke Rasulullah SAW. Apa dia masih hidup atau mati? Oh, masih hidup. Kebawaan aku ke Rasulullah SAW. Pertama omongan yang diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq yaitu Rasulullah SAW. Itu menunjukkan betapa cintanya Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah SAW. Bukan dirinya yang dipentingkan oleh dia. Tidak mau makan kecuali apabila dia melihat Rasulullah SAW. Ini adalah menunjukkan betapa Abu Bakar Siddiq ini cintanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian isyarah itu tanda-tanda bahwa Abu Bakar itu khalifah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW waktu mati, tidak pernah Rasulullah mengatakan fulan menjadi khalifah setelah aku. Tidak pernah Rasulullah. Tapi itu ada isyarah, ada tanda-tanda. Tanda-tanda yang paling besar itu kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila orang Syiah itu mempunyai
hati nurani dan memasang akalnya betul-betul, mereka tahu bahwa Rasulullah SAW itu ada omongan-omongan Rasulullah SAW menunjukkan bahwa Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Betul, Rasulullah tidak mengatakan bahwa Abu Bakar menjadi khalifah setelah aku, tetapi itu ada tanda-tanda. Di antaranya, yaqulan Jubair bin Mut'am qal atat imra'atun lin Nabi SAW. Pada suatu hari datang seorang perempuan ke Rasulullah SAW. Fa'amara an tarja' ilaihi. Dia berkata, qalat ara'aita in ji'tu wa lam ajidak. Ya Rasulullah, apabila saya datang kepadamu, saya datang, engkau tidak ada. Saya pergi ke siapa? Tanya siapa? Qal Abu Bakar Siddiq, kata Rasulullah SAW. Itu menunjukkan apabila saya tidak ada, yang mati. Jadi Abu Bakar Siddiq dianjurkan oleh Rasulullah SAW, perempuan tadi pergi ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena taqul al-maut, seperti taqul, andai kata tidak ada, perempuan tadi mengatakan, andai kata engkau tidak ada, itu artinya apabila engkau sudah mati. Aku pergi ke siapa? Kau pergilah ke Abu Bakar, kata Rasulullah SAW. Dan juga an Aisyah qalat, inna Rasulullah SAW qala fi maradhihi, waktu Rasulullah hampir meninggal dunia, dari Aisyah ini, sebab Rasulullah SAW waktu meninggal itu di rumahnya Aisyah. Jadi orang yang paling tahu tentang Rasulullah SAW akhir-akhir hayatnya itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW waktu dalam sakitnya kemudian dia meninggal itu, dia mengatakan maru Abu Bakar yusalli bin nas. Dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, suruhlah Abu Bakar menjadi imam. Sebab Rasulullah tidak bisa. Rasulullah pingsan waktu itu. Rasulullah bangun untuk pergi ke masjidnya untuk menjadi imam, tapi tidak bisa, pingsan 3 kali atau 4 kali Rasulullah SAW itu. Maka disuruh Abu Bakar Siddiq menjadi imam. Ini menunjukkan kepada kami, karena imam ini adalah khalifah. Kita lihat ya, Imam al-Muslimin huwal imam. Imam Muslimin dari zaman Rasulullah sampai Bani al-Abbas, itu yang menjadi imam masjid, yang imam sholat itu al-khalifah. Al-khalifah bukan seperti kami sekarang ini, fulan jadi imam, ini jadi imam, ini jadi al-imam wa al-khalifah. Di ibu kota itu yang menjadi imam, yang menjadi imam al-muslimin alladhi yusalli bin nas, itu khalifatul muslimin. Yang di kota-kota yang besar-besar adalah gubernur. Karena dahulu al-imam itu alim bid-din. Seorang wali, gubernur itu mesti dia alim, yahfadzul Quran wa hadza. Bukan seperti sekarang gini, enggak ngerti agama, kosong melompong tentang agama. Awallah, al-imam alim awal. Jadi gubernur, padahal di Surabaya, itu yang jadi imam gubernurnya. Di Lombok matanya menjadi imam. Di masjid yang paling besar, itu gubernur Lombok. Agak dahulu. Jadi ini Rasulullah waktu menunjuk Abu Bakar Siddiq, itu nyata bahwa Abu Bakar imam. Imam itu artinya khalifah. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Abu Bakar itu lemah lembut, orangnya menangis. Jangan ya Rasulullah, suruh Umar saja menjadi imam. Tetap Rasulullah mengatakan Abu Bakar. Harus Abu Bakar yang menjadi imam. Itu menunjukkan kepada kami isyarah ini. Apa isyarah itu? Talmihat. Tanda-tanda bahwa Rasulullah itu menunjuk Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Dan juga waktu Aisyah radhiyallahu taala anha qala li Rasulullah SAW fi maradhihi. Kata Aisyah, Rasulullah SAW berkata kepadaku waktu dia sakit keras itu, id'ili Abu Bakr wa akhaki. Panggillah Abu Bakar dan saudaramu. Saudaranya itu yaitu Abdurrahman. Saudaranya Aisyah, satu ibu, satu abah, itu Abdurrahman. Kalau Asma yang lainnya itu satu ayah, lain ibu. Ibunya bernama Ummi Ruman. Ummi Ruman itu zaujat Abu Bakar Siddiq, ibunya Aisyah. Wa Abdurrahman ini saudara kandung sama Aisyah. Katanya Rasulullah SAW waktu dia hampir mati, panggillah ayahmu dan saudaramu, Abdurrahman. Hatta aktub kitaban, saya mau nulis, katanya Rasulullah. Wasiat Rasulullah, maksudnya Rasulullah tidak menulis, tapi wasiat maksudnya. Fa inni akhafu an yatamanna mutamannin wa yaqulu qail ana aula wa ya'ballahu wal mu'minin la Abu Bakar. Karena saya takut, katanya Rasulullah, saya khawatir nanti ada orang mengatakan saya yang paling utama di orang-orang muslimin, yakni saya menjadi khalifah. Tetapi Allah dan Rasulnya disebut di sini
Ana aula wa ya'ballah. Tapi Allah SWT enggan dan Rasulnya enggan untuk menjadikan orang lain selain Abu Bakar menjadi khalifah. Ini tertunjuk. Ini di sini adalah isyarat bahwa Rasulullah SAW itu menginginkan Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Walaupun dia tidak mengatakan terang-terangan bahwa yang akan menjadi khalifah setelah aku itu Abu Bakar. Tapi ada tanda-tanda di sini ini. Tanda-tanda. Maka dari itu setelah Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, Uthman meninggal, itu banyak orang waktu di zaman Aisyah masih hidup, itu banyak orang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berwasiat bahwa Ali lah yang menjadi khalifah. Kapan katanya Aisyah? Saya bersama Rasulullah SAW pagi dan malam. Rasulullah SAW itu mati di dadaku, katanya Aisyah. Bersamaku terus. Kapan Rasulullah SAW mengatakan demikian? Tidak pernah saya mendengar omongan itu, katanya Aisyah. Itu menunjukkan bagaimana dustanya orang-orang yang mengatakan demikian itu. Kemudian kejadian-kejadian yang paling penting di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu kan Nabi SAW qad jahaza jaysh Usama bin Zaid li ghazwi Rum fi Syam. Rasulullah SAW sebelum meninggal itu dia mengangkat Usama bin Zaid menjadi panglima perang untuk memerangi orang-orang Romawi. Dan Usama bin Zaid ini radhiyallahu taala anhuma anaknya Zaid bin Haritha. Dan Zaid bin Haritha ini orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, pembantunya. Maka dia dijuluki oleh Rasulullah SAW, oleh sahabat-sahabat Rasulullah, hibbi Rasulullah SAW, kekasih Rasulullah SAW. Anaknya Usama ini hibbi Rasulullah. Anaknya Usama ini dahulu tidak dibedakan antara Usama dengan cucunya Al-Hasan wal Husain. Dahulu Rasulullah SAW dan ibunya Usama bin Zaid ini adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah pembantu Rasulullah SAW waktu dia kecil. Yang memelihara Rasulullah SAW waktu ibunya meninggal adalah Ummu Aiman. Rasulullah SAW mengatakan, ya ummi bimadhabat ummi. Dia adalah ibuku seperti gantinya ibuku, kata Rasulullah SAW. Dia adalah abd Habasyah, dia itu budak dari negara Habasyah. Namanya Barkah, namanya dia itu. Namanya siapa? Ummu Aiman ini, dijuluki Ummu Aiman atau kunyata Ummu Aiman. Dikawini oleh Zaid bin Harithah. Zaid Rasulullah SAW pada suatu hari duduk bersama sahabat-sahabatnya lewat Ummu Aiman ini. Rasulullah mengatakan, man arada an yatazawwaj imra'atan min ahli jannah falyatazawwaj Ummu Aiman. Barang siapa yang menginginkan kawin dengan seorang perempuan penghuni surga, kawinlah Ummu Aiman. Maka dikawini oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu putih. Jadi kabilat Arab, Kilab, min Bani Kilab. Putih orangnya. Punya anak namanya Usama. Usama itu hitam. Keriting rambutnya seperti ibunya. Wal Hasan ini putunya Rasulullah, ganteng dulu putih. Ditaruh sama Rasulullah SAW di pahanya yang kanan, Usama di pahanya yang kiri. Rasulullah SAW bersabda mengatakan, Allahumma inni uhibbuhuma fahibbuhuma. Ya Allah, saya menyintai dua anak ini, maka cintailah dua anak ini, kata Rasulullah SAW. Jadi Usama dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka sebelum mati Rasulullah SAW, dia mempercayakan kepada Usama bin Zaid untuk memerangi orang-orang Romawi. Kenapa? Karena orang-orang Romawi ini telah membunuh ayahnya, Zaid bin Harithah, bi ghazwati Mu'tah. Meninggal di sana. Mu'tah itu di Yordania sekarang. Meninggal di sana ayahnya. Maka Usama itu diangkat menjadi panglima. Orang-orang sahabat Rasulullah itu enggan. Mengatakan, ya Rasulullah, Usama itu masih kecil. Umurnya waktu 17 tahun. Kok menjadi panglima? Sedangkan banyak sahabat-sahabat yang besar. Umurnya yang pengalaman lebih hebat dari Usama. Rasulullah mengatakan, tetap mengatakan Usama. Kalian dahulu mengatakan demikian, katanya Rasulullah kepada ayahnya. Sekarang kalian mengatakan kepada anaknya. Hendak, katanya Rasulullah, dia jadi pemimpin. Setelah kemudian tidak lama Rasulullah meninggal dunia sebelum dilaksanakan ini Jaysh Usama ini pergi ke negara Romawi. Kemudian Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar tetap mengatakan bahwa Jaysh Usama harus pergi. Padahal waktu itu banyak dari kabilat Arab yang murtad, yang keluar dari agama Islam waktu itu. Wal murtaduna qisman, dan orang-orang murtad itu dua macam. Ada yang tidak mau menunaikan zakat, tetapi dia yusolli wa yasum wa yahij wa yusolli. Yusolli wa yasum wa yahij,
Wa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi tidak mau memberi zakat. Mereka mengatakan bahwa zakat ini kepada Rasulullah SAW. Wah, sekarang Rasulullah sudah meninggal. Untuk apa zakat kita kasihkan kepada Abu Bakar Siddiq? Maka dianggap oleh Abu Bakar Siddiq itu murtad. Dan yang kedua, yaitu mereka sudah keluar dari agama Islam sama sekali. Itu murtad itu dua macam dahulu. Dua-duanya diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar Siddiq tetap mengatakan harus dilaksanakan Jaish Usama. Sebab ini wasiat dari Rasulullah SAW. Maka pergilah Jaish Usama ke negara Romawi. Dan di situ Usama mendapatkan kemenangan yang sangat hebat. Dan membawa yaitu harta, yaitu ghanimah besar waktu itu. Yang datang Jaish Usama dengan membawa kemenangan yang luar biasa. Dan bangsa-bangsa Arab waktu itu, kabilat-kabilat Arab waktu itu takut. Karena bagaimana Usama bin Zaid memerangi negara Romawi. Negara Romawi seperti Amerika sekarang. Itu berarti bahwa Jaish Abu Bakar Siddiq itu qawi. Bahwa Abu Bakar punya kekuatan yang hebat. Dan Abu Bakar juga memerangi murtadin. Orang-orang yang murtad diperangi juga sama Abu Bakar Siddiq. Jadi di situ ketegasnya Abu Bakar Siddiq, kehebatan Abu Bakar Siddiq ditunjukkan di situ. Yang mana Abu Bakar Siddiq ini dahulu apabila membaca Al-Quran nangis. Hatinya lemah lembut. Tetapi waktu dia jadi khalifah, menjadi khalifah yang tegas, yang hebat. Kemudian di situ, ini yang pertama. Kemudian, yaitu Abu Bakar Siddiq memerangi orang-orang murtadin. Orang-orang yang keluar dari agama Islam, gara-gara Rasulullah SAW meninggal dunia. Yang saya sebutkan tadi dua macam orang-orang murtadin itu. Yaqul di sini, waktu Abu Bakar Siddiq menginginkan untuk memerangi orang-orang murtadin ini, ditantang oleh sahabat-sahabatnya. Di antara Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya Rasulullah, ya Abu Bakar, ya Khalifatul Mu'minin. Bagaimana tentu khatib orang-orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena mani zakat, orang yang tidak mau melaksanakan zakat ini, hanya tidak mau melaksanakan zakat. Tetapi mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka sholat, mereka haji, mereka berpuasa. Katanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, saya tidak membedakan antara orang yang meninggalkan sholat dan yang meninggalkan zakat. Sama saja, katanya Abu Bakar Siddiq. Harus saya perangi orang-orang itu. Orang-orang yang dahulu memberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqal ba'ir. Yakni iqal ba'ir itu tali yang diikat. Yang unta atau apa namanya? Kuda yang diikat itu loh. Apa namanya itu? Tali untuk diikat binatang di situ. Andai kata dahulu mereka itu menunaikan itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian waktu saya jadi khalifah, mereka tidak mau kasihkan kepada kami, akan perangi aku, katanya Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar Siddiq bertekad bahwa dia itu harus memerangi orang, walaupun dia ditantang. Harus. Kenapa ditantang oleh Umar bin Khattab? Karena apabila Abu Bakar Siddiq memerangi orang-orang murtadin banyak. Qabail Arabiyah banyak. Nanti lemah umat Islam ini. Tapi Abu Bakar Siddiq tidak menyerah sama sekali. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengirim yaitu tentara 11 tentara, 11 panglima. Satu sekaligus. Bukan satu, tetapi di Yaman diperangi sendiri, Bahrain sendiri, di Riyadh sana Banu Hanifah, di Yamamah sendiri. Panglimanya satu-satu, yakni lain-lain. Kemudian di sini disebut walau irtadda katsirun minal Arab inda wafat Rasul sallallahu. Banyak di antara kabilah-kabilah Arab yang murtad waktu itu. Di antaranya yaitu Kinda. Wa yaliha wa alaihim al-Ash'ad bin Qais al-Kindi, murtad. Kemudian Asad wa Ghatafan yang dipimpin oleh Tulaihat al-Asadi, dia mengaku dirinya sebagai nabi. Kemudian Madhaj wa man yaliha wa alaihim al-Aswad al-Ansi di Yaman. Dan dia juga mengaku dirinya Nabi. Dan kemudian Banu Hanifah. Banu Hanifah ini yang paling kuat. Yaitu pasukan Musailamah al-Kadzdzab. Dia juga mengaku dirinya Nabi. Sekarang di Yamamah, di Riyadh sekarang ini. Musailamah al-Kadzdzab bin Banu Hanifah. Ini yang paling kuat. Dan orang-orangnya berani sama luar biasa. Dan mereka tahu kalau Musailamah itu kadzdzab. Pembohong. Tetapi gara-gara qabilah, gara-gara fanatik kepada qabilah, dia megang. Wah, dia tahu, mereka tahu kalau Rasulullah SAW itu yang benar. Tapi dia memegang yaitu apa namanya? Yaitu Bani Hanifah. Yaitu pemimpinnya Musailamah al-Kadzdzab. Dia orang mengatakan Musailamah ini walaupun kadzdzab, kita orang tahu walaupun kadzdzab tapi dari kita.
Dan Rasulullah SAW Bani Mudhar, dia benar, tapi kita orang tidak mau. Mereka mengatakan, fanatik kepada Qabilah. Dia mengikuti Musailimatul Kadzdzab itu. Kemudian, aqada Abu Bakar As-Siddiq li Khalid bin Walid ar-raya. Dan Abu Bakar As-Siddiq memberikan kepada Khalid bin Walid, yaitu bendera, untuk memerangi Tulayha, yaitu Tulayha bin Khulaid al-Asadi. Kemudian, waktu Khalid bin Walid berhasil menaklukkan Tulayha ini al-Asadi. Kemudian Tulayha min taubatan nasuha. Dia mengaku dirinya Nabi. Wartad dia keluar dari agama Islam untuk diperangi oleh Khalid bin Walid. Dia menjadi yaitu orang yang bertobat, kembali ke agama Islam yang benar. Dan Tulayha al-Asadi ini betul-betul bertaubat orangnya. Dan dia ikut perang bersama Khalid bin Walid fil Yarmuk waktu memerangi orang-orang Romawi. Dan orangnya itu pintar dan cerdas. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Khalid bin Walid, engkau minta pendapatnya Tulayha, tapi jangan dijadikan dia amir. Jangan dijadikan dia pemimpin. Tapi apabila engkau mendapatkan kesulitan, mintalah pendapatnya Tulayha ini. Dia taubatan nasuha, Tulayha ini. Kemudian yang berikutnya yaitu Al-Aswad Al-Ansi di Yaman. Al-Aswad Al-Ansi ini juga mengaku dirinya sebagai nabi. Kemudian salah satu orang Allah SWT mengirimkan, yaitu seorang dari orang Persia, namanya Fairuz. Dia masuk dalam agama Islam. Dia membantu di sana itu. Pada waktu Abu Al-Aswad Al-Ansi di rumahnya, di kamarnya, itu dia datang ditikam sama Fairuz tadi, dibunuh. Kemudian Al-Aswad Al-Ansi ini mengeluarkan suara seperti suaranya Thor, seperti suaranya sapi. Jerit dia, seperti suaranya sapi apabila disembelih. Orang-orang dengar semuanya suaranya ini. Ada apa ini? Istrinya seorang mukminah muslimah, istrinya ini. Waktu datang orang-orang itu ke kamarnya Al-Aswad sebelum datang, dia tahu apa yang terjadi. Dia mengatakan, ini Al-Aswad Al-Ansi mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Supaya dipalingkan. Oh, begitu tak? Pulang dia. Tidak tahu ini sudah digorok ini sama. Kemudian lehernya diputus dan diuncalkan dilemparkan kepalanya itu di jendela kepada orang-orang itu. Orang-orang yang di istananya itu banyak orang-orang menunggu. Maka orang-orang berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kembali mereka ke agama Islam lagi. Ini ceritanya Al-Aswad Al-Ansi dengan singkat. Jadi Banu Asad ini yang dipimpin oleh Tulayha dan juga Al-Aswad Al-Ansi kembali ke agama Islam. Kemudian yang paling dahsyat, yang paling hebat itu peperangan antara Bani Hanifah, yaitu Ma'rakatul Yamamah. Ini yang paling hebat, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Setelah Khalid bin Walid menghabisi yaitu Tulayha Al-Asadi, dia pergi ke Yamamah, disuruh oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk dia memimpin peperangan anti Musailimatul Kadzdzab. Di situ terjadi peperangan yang dahsyat. Karena pengikutnya Bani Hanifah itu 40.000. Dan mereka syuja'an, berani-berani, luar biasa. Arsala qabla dzalik Ikrimah bin Abi Jahl wa Syarahbil bin Hasanah. Dan Abu Bakar telah mengirim sebelum Khalid bin Walid itu Ikrimah bin Abi Jahl dan Syarahbil bin Hasanah. Semuanya ashabi Rasulullah SAW. Wa kana adad jaysh Bani Hanifah 40,000. Yani jumlah tentaranya Bani Hanifah 40.000. Walamma wasala Khalid, waktu Khalid sampai, Khalid ini orangnya cerdas dan pintar di masalah militer itu. Maka dirubah sama Khalid bin Walid, yaitu tentara Islam. Ditaruh yang muka itu Syarahbil bin Hasanah, pemimpin pasukan yang di muka sendiri, yaitu dipimpin oleh Syarahbil bin Hasanah. Wal Maimana yang kanan dipimpin oleh Zaid ibn al-Khattab, saudaranya Umar bin Khattab. Dia terbunuh di sini, Zaid bin Khattab ini mati syahid di sini. Wa al-Maisara dan kiri yaitu Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah yang saya sebutkan yaitu anaknya Abu Sufyan bin Harb. Washtaddal qital yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, panglima seluruhnya itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Washtaddal qital, waktu itu peperangan sudah bercamuk luar biasa hebatnya. Hatta hafara Thabit bin Qais.
Thabit bin Qais ini adalah tukang pidatonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dari Al-Ansar. Thabit bin Qais ini tukang pidato. Waktu ayat Allah SWT turun, la tarfa'u aswatukum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian membesarkan atau mengangkat suaramu melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mengatakan bahwa dia itu salah satu dari orang itu. Kemudian Allah mengancam orang yang berbuat demikian binari jahannam. Oh, ana binar jahannam, katanya Thabit bin Qais. Kalau gitu saya binar jahannam. Dia duduk di rumahnya, tidak keluar dari rumahnya, dan menangis terus. Rasulullah SAW pada suatu hari sholat, dia dilihat tidak ada Thabit bin Qais ini. Di mana Thabit bin Qais? Di mana Thabit bin Qais? Kan saya Rasulullah, salah satu dari sahabat saya, Rasulullah akan membawa kabarnya. Dia pergi ke Thabit bin Qais, diceritakan oleh Thabit bin Qais, diceritakan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah diparani, didatangi oleh Rasulullah SAW, Thabit bin Qais itu. Dibilang, ya Thabit, kau bukan termasuk orang-orang ini. Bahkan engkau di surga, ya Thabit bin Qais. Engkau ini penghuni surga, katanya Rasulullah SAW. Nah, ini Thabit bin Qais, waktu perang Bani Hanifah itu, dia bikin lubang. Dan dia duduk di situ. Yakni, kenapa kok masuk lubang? Artinya dia tidak bakal lari. Dia mati di situ. Kemudian dia terbunuh di situ itu sebagai syahid. Dia Thabit bin Qais ini. Disebut gini, bahwa Thabit bin Qais liqadamai sampai sini, kakinya sini. Dia bikin hufrah lubang. Dan dia duduk di situ. Supaya tidak lari. Ila ansaf saqai ba'da ma tahannata wa takaffana falam yazal thabitan hatta qutil. Dia memakai yaitu kafannya. Sudah dipakai kafannya sama dia. Sampai dia mati di situ. Dia berperang, membunuh orang-orang kafir itu, memerangi orang-orang sampai dia terbunuh dan dia memakai kafannya sudah. Dia sudah bertekad untuk mati di situ. Wa qala ba'd al-muhajirin li Salim maula Abi Hudzaifah, atakhsha an nu'ta min qibalika? Apa engkau takut? Ada seorang pasukan Islam mengatakan kepada Salim maula Abu Hudzaifah itu, apakah engkau takut nanti datang musuh-musuh dari mu'anumu, dari arahmu? Katanya, faqala bi'sa hamil Qur'an ana idzan. Kalau saya takut, katanya Salim Abi Hudzaifah, apa yang kau katakan itu betul, apa yang kau katakan ini, yang sejelek-jelek hafizul Qur'an ana. Saya ini hafizul Quran, di dadaku ini Al-Quranul Karim. Saya itu bukan orangnya yang lari atau takut dengan peperangan, katanya Salim maula Abu Hudzaifah ini. Wa hamala qalbi al-Walid hatta jawazahum thumma raja', thumma waqafa baina as-saffain wa da'a ila al-baraz. Kemudian Khalid bin Walid minta satu lawan. Al-muhim di sini peperangan yang sangat dahsyat. Kemudian Bani Hanifah itu sudah terdesak, mereka lari ke bustan, yaitu kebun. Kebun ini mempunyai yaitu sur kabir, wasit, tinggi, dinding yang tinggi. Di situ ditutup pintunya itu. Maka tidak bisa orang muslimin masuk ke dinding tadi. Karena dinding itu sangat kuat, kokoh. Kemudian datang Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik ini adiknya Anas bin Malik. Ibunya Ummu Sulaim, yang bernama Ummu Sulaim, sahabiyah jalilah min ahli surga. Waktu itu dia sakit. Ada Al-Bara' bin Malik, orangnya kurus. Mukanya itu berdebu. Ngobrol bergetak, kata orang Jawa. Kalau dilihat seakan-akan dia tuh orang itu hatta mandi berapa kali rupanya itu seperti tidak mandi. Kurus. Tetapi beraninya luar biasa. Mempunyai hati seperti qalbil asad, seperti singa hatinya. Luar biasa beraninya orang ini. Dan dia apabila berdoa kepada Allah SWT, pasti Allah mengabulkan doanya. Pasti. Ini Rasulullah SAW mengatakan. Katanya Rasulullah SAW, ada orang di antara kalian yang mukanya itu akbar ash'ath, rambutnya acak-acakan, dan mukanya akbar yang seperti debu. Apabila ada Allah SWT, apabila dia aksam, bersumpah atas nama Allah SWT, pasti Allah SWT mengabulkan doanya. Di antaranya Al-Bara' bin Malik, kata Rasulullah SAW. Maka waktu itu dia sakit, demam dia. Wah, dia kurus orangnya. Maka dia mengatakan kepada pasukan Islam, angkatkan saya dengan tombak-tombak kalian. Saya akan buka pintu itu.
Katanya Bara bin Malik ini ribuan di sana. Banyak orang kok mati. Lah biarkan katanya siapa namanya Al-Bara bin Malik. Maka siapa namanya Al-Bara bin Malik itu diangkat oleh sahabat Rasulullah dengan tombak-tombak mereka. Dinaikkan dia dan dilemparkan dia di situ. Maka dia memerangi orang-orang kafir ini dengan pedangnya, yakni yahmi nafsahu, melindungi dirinya. Kemudian dia lari ke pintu itu dan dibuka pintu itu. Itu dia kena pukulan, kena tusukan banyak sekali, puluhan tusukan. Sudah tidak bisa dia bergerak, diangkat, diobati, tapi dia sembuh dari itu. Ini Al-Bara bin Malik. Kemudian waktu dibuka oleh Bara bin Malik, dahulu masuk Jaish Khalid di situ dan terjadi peperangan yang dahsyat. Itu Bani Hanifah yang mati luar biasa banyaknya, ribuan. Kemudian Allah SWT memenangkan, yaitu tentaranya orang-orang muslimin, yaitu di Harbur Riddah. Saya singkat supaya kemudian Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar Siddiq juga mengirim pasukan ke Bahrain, kemudian ke negara Syam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Ini adalah huruf Riddah dengan singkat yang dipimpin oleh waktu itu kebanyakan dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, setelah dia menguasai Jaziratul Arab, orang Arab sudah semuanya takluk seperti dahulu di zaman Rasulullah SAW. Bendera Islam sudah berkibar di seluruh Jaziratul Arab. Maka Abu Bakar mulai dia yaghzu al-alam. Dia mengirim tentara-tentaranya ke dunia. Pertama di Irak, kemudian di Syam. Satu kali. Irak, kemudian Syam. Khalid bin Walid suruh pergi Irak pertama kali. Dia berhasil Khalid bin Walid di sana. Membuka kota-kota dan negara-negara yang banyak di Irak. Irak waktu itu di atas naungan yaitu kerajaan Persia. Tetapi Abu Bakar Siddiq mengirim pasukan ke negara Syam. Yaitu negara Syam yang saya katakan, yaitu sekarang Syria, Lebanon, Palestina, Yordania. Yang dikirim oleh Abu Bakar Siddiq, pemimpinnya itu banyak pasukannya. Sebab Romawi ini tentaranya banyak, hebat, kuat. Yaitu Abu Ubaid bin Jarrah, wa Amr bin As, wa Syarahbil bin Hasanah, waktu Amr bin As, itu semua menjadi satu untuk melawan orang-orang Romawi di sana. Tetapi pasukan ini tidak berhasil. Pasukan ini tiga-tiganya ini tidak berhasil dan tidak terjadi peperangan antara Romawi. Maka Abu Bakar kirim surat bagi Khalid bin Walid. Berhentilah ente Khalid di Irak di situ, ente pergi ke negara Syam. Pimpin orang-orang itu. Maka Khalid bin Walid pergi ke negara Syam. Dan dia mengatakan, ya Abu Ubaidah, wa ya Amr bin As, semua kalian ini panglima perang. Dan saya disuruh oleh Abu Bakar Siddiq datang bersama kalian untuk membantu kalian. Nah, kali ini biarkan saya yang jadi pemimpin. Nanti giliran maksudnya gitu. Nanti engkau, nanti fulan. Kali ini suruh saya, ana yang jadi pemimpin, katanya Khalid bin Walid. Maka tentara itu apabila duduk dan tidak ada peperangan, makan tidur, perutnya tambah besar, tidak mau perang nanti. Khalid bin Walid tahu itu. Maka harus perang, terjadi peperangan harus segera. Maka Khalid bin Walid dirubah itu tentara itu sama dia. Strateginya dirubah oleh Khalid bin Walid. Wa kataba Amr bin As, "Qad ahbabtu ya Aba Abdillah an ufriquka lamma huwa khairun lak fi hayatika wa ma'adika minhu ila an yakuna alladhi anta fi habba ilaik." Khalid bin Walid waktu itu berhasil dia memerangi orang-orang Romawi di Ma'rakatil Yarmouk. Yarmouk ini nama sungai di Yordania. Nama Yarmouk, nama tempat di Yordania, namanya Yarmouk. Kemudian waktu Khalid bin Walid memerangi, kana ada jaisul muslimin, tentaranya yakni jumlah tentara muslimin waktu itu 27.000. Wa ada jaisul nasara 20.000. Dan tentara orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi 120.000. Yakni berkali-kali lipat besar banyaknya tentara Romawi. Tentara muslimin 27.000. Tentara Romawi 120.000. Wa arsalal umara ila Abi Bakar yu'limanahu bima waqa'a minal amril 'azim wa talaba minhu madada.
Maka karena jumlah mereka banyak, jumlah orang muslimin sedikit, maka mereka kirim surat kepada Abu Bakar Siddiq untuk meminta bantuan, yaitu pasukan. Fakataba ilayhim, maka ditulis oleh Abu Bakar Siddiq, dijawab, "Anajtama'u wa kunu jundan wahidan." Tidak dikirim satu pun oleh Abu Bakar Siddiq. Nasihat Abu Bakar Siddiq, kamu orang berkumpullah dan jadikan satu. Jadi tentara Allah SWT, Hizbullah SWT bersatu. Kalian apabila bersatu, kalian kuat. Fa'antum ansarallah. Kalian itu membela Allah. Wallahu yansur man yansuru wa yakhdhul man yakfuru. Sebetulnya Allah SWT itu membela orang-orang yang membela Allah SWT dan mengecewakan atau mengalahkan orang-orang yang kafir, yang mengafirinya. Waliman yu'ti mithlukum an qillah. Dan antum ini tidak perlu banyak atau sedikit. Allah akan memenangkan karena Allah SWT itu tidak memandang jumlah. Walakin min tilqa'iz dzunub fahtarisu minha. Kata Abu Bakar Siddiq, saya tidak khawatir karena tentara kita sedikit, tapi saya yang khawatir yaitu dzunub, dosa-dosa kalian. Dengan dosa-dosa ini Allah SWT akan mengecewakan kalian dan akan tidak memenangkan kalian. Apabila kalian mukminin billah, mereka orang-orang yang hebat, orang-orang yang soleh, pasti Allah SWT akan memenangkan mereka. Allah SWT berfirman, "Intan surallah yang surkum." Allah SWT yaqul, pasti Allah SWT akan memenangkan kalian. Tsumma qala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Wallahi la ashghalanna an-nasara an wasawis asy-syaitan bi Khalid bin Walid." Demi Allah, saya akan menjadikan syaitan itu menjadi yuwaswis apa? Yuwaswis orang-orang itu, orang-orang Nasara itu menjadikan apa? Ragu-ragu di dada mereka dengan Khalid bin Walid. Yani orangnya ini Khalid bin Walid akan memerangi orang-orang Nasrani. Wa ba'atha ilaihi bil Iraq, kemudian dia kirim surat pergi ke Irak, pergi Khalid bin Walid agar dia mendatangi kota, yaitu negara Syam, yang saya katakan tadi. Kemudian wakanat, ini disebut di sini bahwa faqala wajadtu qauman ruhbanan bil lail, katanya wa kuntu ardan wa kanat ardan mu'attishatan falamma faqadu al ma' nahru al ibil. Waktu Khalid bin Walid datang dari negara Irak menuju ke negara Syam, itu kehabisan air karena padang pasir yang luas. Maka Khalid bin Walid menyembelih untanya, sebagian dari untanya di unta itu, unta itu mempunyai mempunyai apa? Kantong yang mengandung air banyak, maka minum dari situ. Wa wasala fi 5 ayyam. Khalid bin Walid mendatangi negara Syam dari Irak sampai 5 hari. Yakni anunya itu perjalanannya 5 hari. Wa kana qala lahu ahad al-a'rab qabla masirihin, anta asbahta 'inda syajaratil fulaniyya fi yawmi kadza najauta anta wa man ma'ak wa in lam tadrikha halakta anta wa man ma'ak. Karena perjalanan ini luas dan padang pasir, satu orang Arabi Badui, dia tahu tentang jalan ini. Dia bilang, andai kata engkau 5 hari tidak sampai ke tempat sini ada pohon itu. Dia bilang, apabila engkau 5 hari tidak sampai ke pohon tadi, engkau mati. Apabila kalian sampai ke pohon ini, yakni dalam tempo 5 hari, engkau akan selamat, katanya. Karena apa? Karena yang dikhawatirkan oleh orang Badui ini kesasar nanti. Khalid bin Walid ini karena padang pasir yang begitu luas. Tetapi Khalid bin Walid berhasil menemui pohon tadi yang disebut oleh orang tadi. Wa kharaja rajulun min nasara al-arab yajussu amra as-sahabah. Kemudian ada orang Nasrani itu dikirim oleh pasukan Romawi untuk menjadi mata-mata, dilihat bagaimana ini pasukan Islam ini. Karena dahulu orang-orang Farisi, orang-orang Persia dan orang Romawi itu sangat-sangat merendahkan bangsa Arab dulu. Mereka itu apabila negaranya itu dilanda kekeringan, dahulu di zaman jahiliyah, mereka pergi ke negara Persia, pergi ke negara Romawi, mereka minta dikasih nasi, beras, dikasih gandum, dikasih makanan, dikasih uang, kembali lagi negaranya gitu. Sering begitu, tahu wataknya orang Arab sudah, orang-orang Persia sama orang Nasrani itu. Kalau datang orang Arab artinya dia itu minta-minta. Dikira sama orang-orang Nasrani dan orang-orang Persia seperti ini. Pasukan Islam ini seperti dahulu. Jangan khawatir kalian, orang Arab itu gitu katanya orang-orang itu. Kemudian
Nah, dikirim ini seorang jasus ini, mata-mata ini. Faqala wajtu, kemudian orang itu kembali ke raja Romawi. Dia mengatakan, wajadtu qauman ruhbanan bil laili fursanan bin nahar. Saya melihat pasukan Islam ini lain dari yang dulu. Mereka itu apabila datang malam, mereka menjadi pendeta-pendeta. Mereka yusalluna bil laili, tahajjudun, yad'un Allah. Kalau pagi mereka menjadi prajurit-prajurit yang gagah berani. Wallahi la in kunta shadiqan la batnal ardi khairun min dhahriha. Katanya Raja Romawi, apabila kalian omongan ente ini benar, mengatakan kepada mata-mata tadi, wallahi kita akan mati, maksud. Lebih baik kita orang mati timbang hidup. Kalau kita orang memerangi orang-orang hebat seperti ini, tidak bisa, tidak sanggup kami. Katanya orang mata-mata tadi, wallahi nasara al-arab yajussu amra as-su'afa qala wajadtu qauman ruhbanan bil lail qursanan bin nahar wallahi law saraqa fihim ibn malikihim laqata'u. Mereka itu apabila anak pemimpin mereka, anak raja mereka mencuri, itu dipotong tangannya. Katanya mata-mata tadi mengatakan lebih dari raja itu. Maka raja itu mengatakan, kalau begini demikian kita akan hancur. Maka faqala Khalid bin Walid, atau kemudian ulama aqbala Khalid bin Walid min al-Iraq laqiyahu rajulun min nasara al-Arab. Waktu Khalid bin Walid mendatangi negara Syam dari negara Irak, waktu dia datang dari negara Irak, dia ketemu sama seorang dari orang-orang Nasrani dari golongan orang Arab. Faqala lahu ma akthar ar-Rum wa aqall al-muslimin. Ya Khalid, dia bilang, itu memerangi orang-orang Romawi ya. Orang Romawi itu besar, negara besar yang pasukannya hebat dan banyak. Kalian sedikit, katanya orang tadi. Faqala Khalid bin Walid, atukhawwifunani bir-Rum, atukhawwifuni bir-Rum. Apa kau menakut-nakuti aku tentang Rum, tentang Romawi? Innama takthurul junud bin Nasr. Tentara itu banyak dengan kemenangan, dengan membawa kemenangan, bukan jumlah, katanya Khalid bin Walid. Wa taqillul khidlan la bi'adad ar-rijal. Bukan karena jumlahnya banyak, lah, katanya Khalid bin Walid. Wallahi la wadatu anna al-ashqar bara'a min waj'ihi wa annahu adhafu al-adad. Karena katanya Khalid, wallahi demi Allah, saya menginginkan al-ashqar. Al-ashqar itu nama kudanya. Nama kudanya Khalid bin Walid waktu itu sakit. Andai kata kudaku sembuh, katanya Khalid bin Walid, bukan hanya 120.000 saya kawan. Insya Allah 1,5 juta saya sanggup menghadapi orang-orang Romawi, katanya Khalid bin Walid. Kemudian wakana ism Farad, wa talaba Mahan qaidur Rum an yuqabil Khalid bin Walid. Mahan ini panglimanya orang-orang Romawi, menginginkan ketemu dengan Khalid bin Walid. Kalau ya Khalid bin Walid, anak ingin ketemu kepadamu. Maka Khalid bin Walid fakharaja ilaihi Khalid bin Walid, pergi menghadapi Mahan tadi. Faqala Mahan, inna qad alimna anna alladhi akhrajakum min biladikum al-ju'd wal-ju'. Kita tahu ya Khalid, kau ini datang dari negara Arab sana, dari negaramu. Karena kalian ini adalah lelah dan kalian ini orang-orang yang lapar. Dikira seperti dulu. Jadi seperti dulu sama orang-orang Romawi itu. Fahalumu ilayya, u'ti kulla rajulun minkum 10 dananir. Bawaan pasukan ke anak kasih setiap orang 10 dinar. Dan baju dan segala macam. Bikin apa itu merangi kita? Tidak ada gunanya, tidak bisa kalian. Saya tahu kalian ini datang pura-pura perang, minta duit kamu orang ini, minta makanan, kamu orang yang lapar, katanya Mahan. Wa tarji'u ila biladikum, kemudian kembalilah ke negara-negara masing-masing. Fa idza kana al-'amal muqbil, nanti tahun depan apabila terjadi seperti ini, di sini saya kasih juga kepada kalian. Sebab kalian ini masyhur, sudah terkenal, minta-minta. Sebab negaramu fakir, padang pasir, ada apa-apa. Faqala Khalid bin Walid. Khalid jawab sama Khalid bin Walid. Innahu lam yukhrijuna min biladina ma dzakar. Enggak, wahai Mahan. Kita datang dari negara kami bukan untuk kita orang lapar atau mengejar harta, tidak. Wala ghairu anna qaumun nashrubud dima, kata Khalid bin Walid. Tetapi kita orang suatu kaum yang minum darah, haus darah, kata Khalid bin Walid.
Wa annahu balaghana anna la dama atyab min damir Rum fajina ilaik. Dan kita telah mengetahui bahwa tidak ada darah yang lebih manis dari darahnya orang-orang Romawi. Jadi kita datang kepada kalian itu untuk meminum darah kalian, katanya Khalid bin Walid. Tsumma tafaraqa, kemudian pisah satu sama lain. Wa tanazal al-abtal, terjadi peperangan yang dahsyat itu perang Romawi, perang Yarmuk. Antara pasukan Romawi dan pasukan orang-orang muslimin. Pasukan orang-orang muslimin yang jumlahnya 27, yang mereka jumlahnya 120 ribu. Wa tajawalu fil harb wa qamat al harbu ala sa'. Berkecamuk peperangan itu dan dahsyat panasnya. Wa aqbalat ar-Rum rafi'atan sulbaniyah, dan orang-orang Romawi datang membawa solib dan membawa suara-suara yang menakutkan seperti yang kita lihat di film-film itu. Mengeluarkan jeritan menjerit mereka itu, berteriak-teriak menakutkan. Muz'ijah karra' seperti petir. Wal qasawisa wal batariqa tuharridhum al-qital, dan pendeta-pendeta mereka dari belakang memberi mereka semangat kepada pasukan mereka. Wa fi adadin wa uddah, fi adadin wa uddah lam yura mithlaha. Mereka lengkap dengan senjata yang luar biasa hebatnya kalau dibandingkan dengan pasukan Islam. Wa hamala al-muslimuna 'ala ar-Rum hamlat rajulin wahid. Yakni pasukan Islam sama-sama bersatu menuju ke pasukan Romawi tadi. Fankashafa ar-Rum. Dalam peperangan ini hancur orang-orang Romawi. Dan mereka lari berberit-berit. Wa farru wa intahat al-ma'raka bi nasrin sahik lil muslimin. Yang mati di antara mereka ribuan, tidak bisa dihitung, orang-orang Romawi. Hancur di Ma'rakatil Yarmuk ini. Kemudian waktu itu Heraklius waktu itu raja Romawi ada di negara Halab, di kota Halab sekarang di Suriah. Waktu itu dia mendatangi Halab, ibu kotanya Konstantinia, Istanbul di Turki sekarang ini. Bukan Roma, ibu kotanya dulu, ibu kotanya Istanbul dulu. Waktu itu Heraklius ada di Halab, Madinah masyhurah di Suriah, di Hims, di Madinah namanya Hims. Waktu dia tahu bahwa pasukan Islam memenangkan peperangan ini, peperangan ini, yaitu memenangkan peperangan ini, yang mana pasukannya kalah sama sekali di peperangan ini. Kemudian dia tahu itu, dia mengatakan di situ, Heraklius itu, wida'an Suriah, wida'an la liqa'a ba'daha. Bye-bye Suriah. Tidak akan kembali lagi Suriah kepada tanganku. Heraklius Romawi ini dahulu terjadi antara Romawi, pasukan Romawi dan Persia, banyak pertempuran. Kadang-kadang ini menang, kadang-kadang ini kalah, kadang-kadang ini gitu. Kadang-kadang Persia itu menang dan menguasai tanahnya negara Romawi. Tetapi Heraklius ini mempunyai semangat dan punya ambisi untuk mengembalikan tanahnya itu. Tapi kali ini tidak ada. Dia tahu kalau dia tidak akan bisa mengembalikan tanahnya lagi, tidak bisa. Maka dari itu wida'an Suriah, bye-bye Suriah, liqa'a ba'dahu. Tidak bakal ketemu saya di sini lagi. Sudah tidak ada negara Suriah itu untuk orang Romawi, sudah tidak ada. Kenapa? Karena Heraklius ini waktu didatangi oleh Abu Sufyan bin Harb, waktu dia tanya kepada Abu Sufyan bin Harb di zaman Rasulullah SAW dulu, dia mengatakan kepada Abu Sufyan, waktu ditanyai kemudian dijawab oleh Abu Sufyan, ini di Sahih Al-Bukhari. Kemudian dia mengatakan, andai kata omonganmu ini benar ya Abu Sufyan, wallahi demi Allah, Muhammad akan datang di kakiku ini. Yani akan datang, kursi saya ini akan dikuasai oleh Muhammad bin Abdullah. Pasti, dia bilang, kalau dia Nabi, dia pasti akan memenangkan peperangan ini. Dan Heraklius waktu itu memberi hadiah. Hampir Heraklius itu masuk Islam. Hampir sudah. Tapi dia takut dengan kekuasaannya. Takut akan dibunuh oleh tentara-tentara dengan pengawal-pengawalnya. Maka dia memberi hadiah. Waktu itu Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat namanya, yaitu Dihiyah al-Kalbi. Dihiyah bin Umayyah al-Kalbi. Diberi hadiah. Dihormati suratnya Rasulullah SAW ditaruh di kepala sama dia. Dan ditaruh di sonduk, di kotak yang begitu bagus. Suratnya Rasulullah dihormati sama dia. Maka dari itu. Tetapi sebaliknya negara Romawi, negara Persia.
Negara Roh Persia waktu didatang oleh Abdullah bin Hudzafah, surat tadi dikasihkan kepada Malik al-Bahrain, disobek-sobek oleh Malik al-Furus. Disobek-sobek, sombong, congkak orang Persia itu, disobek-sobek. Maka waktu datang Abdullah bin Hudzafah kepada Rasulullah SAW dan dikatakan bahwa Raja Persia telah menyobek-nyobek yaitu suratmu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Allahumma mazzik mulkahum. Ya Allah, robek-robeklah kerajaan Persia. Maka dirobek-robek sama Allah SWT. Tidak ada negara di dunia ini sekarang namanya Persia. Tidak ada. Sampai yaumul qiyamah la tujad. Tapi Romawi ada sampai yaumul qiyamah. Yaitu negara Eropa sekarang ini. Karena dia menghormati yaitu suratnya Rasulullah SAW. Dan menghormati yaitu utusan Rasulullah SAW. Negara Eropa sekarang ini adalah anak buahnya Romawi. Sampai yaumul qiyamah mereka ada. Orang-orang Eropa ini. Sebaliknya Persia. Maka Heraklius itu tahu kalau orang Islam ini akan memenangkan peperangan ini. Maka dia mengatakan omongan tadi. Dimenangkan oleh orang-orang Muslimi dalam peperangan ini. Dalam peperangan apa namanya? Yaitu Al-Yarmouk. Kemudian waqama Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal itu anaknya Abu Jahal. Dia sahabat Rasulullah SAW. Dan anaknya Amr. Yawm al-Yarmouk faqala qataltu Rasulullah SAW fi mawatin wa afirru minkum al-yawm. Dia mengatakan kepada tentara Romawi, saya dahulu waktu saya kafir, saya telah memerangi Rasulullah SAW. Apakah sekarang setelah Allah SWT menjadikan aku Muslim dan diberi petunjuk oleh Allah SWT, lari dari kalian? Wallah tidak akan lari anak, katanya sahabat Ikrimah bin Abi Jahal. Saya mau mati di sini. Dia terbunuh. Ikrimah bin Abi Jahal syahid di situ sama anaknya Amr. Dia perangan dari Yarmouk ini. Dia terbunuh di situ. Disebut di sini Tumanada. Kemudian dia memanggil teman-temannya agar berbaiat alal maut. Yaitu dia meminta agar teman-temannya berbaiat kepadanya agar mati. Memerangi orang-orang kafir dengan mati. Fabaya'ah wa ammuhu al-Harith bin Hisham. Dibaiat salah satu orang yang mengikuti Ikrimah bin Abi Jahal untuk mati yaitu pamannya Hisham bin Al-Harith bin Hisham. Al-Harith bin Hisham ini adiknya Abu Jahal. Dahulu dia kafir, Al-Harith bin Hisham ini. Kemudian dia masuk Islam setelah Fatah Makkah. Allah SWT hada, dikasih hidayah sama Allah SWT. Dia memerangi orang-orang kafir. Dia Al-Yarmouk, dia terbunuh syahid di situ di peperangan Al-Yarmouk. Pamannya tadi, pamannya Ikrimah bin Abi Jahal tadi. Wa Dhirar ibn al-Azwar. Dhirar ibn al-Azwar ini adalah yaitu apa namanya? Tabi'i, bukan sahabi dia. Wa ma'ahuma 400 min fursan al-muslimin, dan 400 dari pasukan muslimun. Wa qatalu qitalan marih, mereka memerangi orang-orang kafir dengan gigih sampai hatta qutila katsir minhum, sampai banyak di antara 400 itu terbunuh dari ashabi Rasul, dari pasukan Islam. Wa qad dzakara al-muwarrikhun annahum lamma suri'u istasqal ma. Waktu mereka itu dalam keadaan sakaratul maut, sebelum mati, mereka haus. Maka diambil air. Mereka ada orang dari pasukan muslimin membawa air. Dikasihkan kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Dia bilang, jangan saya, sebelah saya. Saudara saya ini lebih haus dari saya. Sebelahnya mengatakan demikian. Sebelahnya mengatakan demikian. Sebelahnya mengatakan demikian. Sampai habis. Kembali lagi orang itu pergi dari Ikrimah bin Jahal sudah melihat mati. Ini mati, ini mati, ini mati, ini mati semua. Bagaimana petunjuk ditunjukkan di sini. Bagaimana dahulu orang-orang ashabi Rasulullah SAW itu menyintai saudaranya lebih dari dirinya sendiri. Atau seperti dirinya sendiri. Ikrimah tidak mengatakan, oh ya saya haus, mana saya minum dulu. Enggak. Tapi mengatakan kasihkan kepada saudaraku. Ini hebatnya pasukan Islam. Bagaimana mereka itu meraktekkan yaitu sabda Rasulullah SAW. Kemudian wa akhadhal muslimun kanisa Yuhanna. Orang muslimun waktu itu menguasai yaitu gereja Yuhanna. Faqassamuha nisfain, dibagi dua. Satu untuk masjid, satu untuk kanisa, satu untuk gereja. Wa ja'alu nisfaha masjidan wa nisfaha al-akhar kanisa. Wal masjid yusamma al-yawm bi Jami' Damashq. Dan masjid ini sekarang ini namakan Jami' Damashq yang ada di Damaskus sekarang, ibu kota Suriah, wujud sampai sekarang. Iya ini, yaitu dahulu itu adalah namanya gereja Yuhanna. Kemudian Abu Bakar Siddiq fi Jumadil Akhir, waktu persis kemenangan umat Islam dia Yarmouk begitu besar, matinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Abu Bakar dengar
Abu Bakar tidak mati kecuali dia telah mendengar kabar yang mengembirakan ini. Habibullah, dia adalah orang yang dikasih sayang oleh Allah SWT. Maka dia mendapatkan hasil perjuangannya. Dia sebelum mati, dia mendengar bahwa orang-orang muslimin atau pasukan Islam menang atas pasukan Romawi. Di Jumadil Akhirah, di bulan Jumadil Akhirah, minas sanati tsalitsa asyrati minal hijrati, tahun 13 Hijrah, marida Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sakit Abu Bakar As-Siddiq. Marad al-maut, yaitu kemudian dia mati. Wa ja'atu sakaratu, datang sakaratul maut kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa kanat indahu ibnatahu ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di sebelahnya yaitu anaknya Abu Bakar zaujatul Rasul Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Aisyah berkata dalam sebuah syair, faqalat la umrika ma yughni ath-tharau 'anil fata idza hashrajat yawman wa dhaqa biha sadru. Tidak bermanfaat harta, kata Aisyah. Tidak bermanfaat harta apabila tiba mati. Kalau mati itu sudah tiba, tidak bermanfaat harta. Wa idza hasyaratat yawman wa dhaqa biha sadru, apabila sakaratul maut itu sudah datang ke dada dan sudah hampir ke tenggorokan sini, tidak bermanfaat apapun kecuali al-amalus saleh. Kemudian dijawab oleh Abu Bakar Siddiq. Farafa'a basaruhu ilaiha. Abu Bakar itu lemah sudah. Sakaratul maut. Dia memandang dua matanya kepada Aisyah. Faqala, dia mengatakan kepada Aisyah. Faqala, halla qulti. Alangkah baiknya ya Aisyah. Jangan membawakan kepadaku syair tadi. Tapi bawakan kepadaku yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Qaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid." Katakanlah omongan ini. Ayat Allah, firman Allah, kalamullah. Bukan sebuah syair tadi. Yang berarti, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Ini artinya ayat dari surat Al-Qaf. Katakan demikian, bahwa sakaratul maut itu apabila tiba, sudah tidak bisa bermanfaat. Tidak ada pun yang bermanfaat di dunia ini. Maka kemudian, wakilalahu, teman-temannya itu datang kepada Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Abu Bakar, ala nahdhur laka tabib. Alangkah baiknya kita membawa tabib untuk mengobatimu. Faqala, dikatakan oleh Abu Bakar, wallahi laqad ra'ani tabib. Saya sudah melihat tabib, katanya Abu Bakar Siddiq. Tabib sudah datang kepadaku. Faqala li inni fa'alun lima urid. Sungguhnya, katanya dia, dan tabib itu mengatakan kepadaku, ini fa'alun lima murid, sesungguhnya aku berbuat sehendakku, yaitu Allah SWT ini maksudkan. Allah sudah datang kepadaku, dan Allah mengatakan kepadaku, engkau akan mati di penyakit ini. Sahabat-sahabatnya mengatakan, alangkah baiknya kita membawakan tabib kepadamu. Kalau keteruan tabib sudah datang kepadaku melihatku. Wa qala inni fa'alun lima urid. Bahwa dia mengatakan, Allah SWT mengatakan, aku akan berbuat sehendak aku. Maka yuridu anna tabib huwa Allah. Dia maksudnya Abu Bakar Siddiq tabib itu Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang al-maut, itu sudah mayam fa'at tabib. Tidak ada baiknya tabib. Siapapun di dunia, apabila ingin menolongnya, insya Allah semua dunia ingin menolongnya. Apabila sudah datang maut itu tidak bisa menolongnya. Maka Abu Bakar mengatakan, laqad ra'ani tabib wa qala li anni qala li inni fa'alun lima urid. Sudah mengatakan kepadaku Allah SWT itu demikian. Maka wa aslama ruh li bariha. Maka ruh yang suci ini pergi ke Allah SWT. Dia diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadara hadhil haya. Dia meninggalkan dunia ini ke jannatin ardh was samawati wal ardh, yaitu ke surga Allah Subhanahu wa taala yang lebarnya seperti langit-langit dan bumi. Karena qad basyarahu bidzalika habibuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar ini bahwa dia tempatnya di surga itu sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW kepada kekasihnya. Yaitu yang memberikan kepada Abu Bakar kabar gembira ini adalah kekasihnya Rasulullah SAW. Wa dufina bi janib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dikubur di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini adalah dengan singkat cerita Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.